Dan alasan mengapa Bram hanya memberikan isi bab pertama bukan karena dia masih keberatan, tapi dia telah mengajar begitu banyak murid di Tinari Dao, dan dia sangat menyadari kebiasaan latihan kebanyakan orang. Setelah semua konten diserahkan kepada mereka, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan dorongan hati mereka, dan mereka akan belajar melompati secara pribadi. Terkadang saat bab pertama kursus baru saja dimulai, banyak siswa diam-diam telah berlatih bab kedua, dan bahkan mereka akan membahas isi bab ke-8. Perilaku seperti ini secara alami dapat dimengerti oleh siswa berbakat dengan postur yang sangat baik, tetapi bagi sebagian besar siswa yang perlu meletakkan dasar yang kuat, melakukan hal itu hanya akan mengalihkan energi mereka dan mengganggu ritme mereka. Untuk membuat para siswa tersebut menantikannya, Bram sengaja menandai bab pertama pada judul buku teks tersebut, dan setelah bab pertama, tandai kata-kata dalam tanda kurung, total 8 bab. Ketika siswa pertama kali mendapatkan metode mental ini, mereka tidak melihat banyak konten, dan meskipun itu adalah metode mental lain yang tidak lengkap, tetapi ketika mereka melihat total 8 bab, mereka segera menyadari bahwa panjang metode mental ini harus lebih panjang dari metode mental yang mereka gunakan selama ini. Bahkan ajaran yang diturunkan oleh Darius, guru Yoshua, tidak memiliki ruang yang begitu luas. Tiba-tiba, semua siswa tanpa sadar menantikannya. Saat para prajurit dari front kataklismik tiba satu demi satu, keluarga Hermawan, yang dipimpin oleh Raya, bersama-sama melapor ke Camp Elsa Hot Spring Hotel. Nanako dan Anita juga pergi ke sana pada hari yang sama dan satu grup dengan Raya. Apalagi, karena waktu check-in ketiga orang itu sangat dekat, kamar ketiga orang itu juga bersebelahan. Karena kenyamanannya, Johan memesan kamar yang bersebelahan untuk dirinya dan Devano sejak dini. Alasan mengapa mereka ingin tinggal bertetangga adalah karena mereka berdua sangat mengenal satu sama lain. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan yang baik dan akrab satu sama lain. Di sisi lain, mereka mungkin satu-satunya pemula dalam pelatihan ini tanpa dasar seni bela diri. Mereka tinggal lebih dekat, dan mereka dapat banyak berkomunikasi pada waktu-waktu biasa, dan bahkan mendaftar ke grup untuk menemani. Dalam kata-kata Johan, tidak peduli kelas mana yang paling bawah dan dua paling bawah, mereka adalah teman baik. Ini adalah kebenaran abadi. Hal yang sama berlaku untuk dia dan Devano. Ketika para siswa tiba, Tama berencana memberi mereka 1 hari lagi untuk membiasakan diri dengan lingkungan, dan kemudian kelas resmi dimulai. Dan ketika siswa ini akrab dengan lingkungan, Tama membeli 1 set alat pengisi cairan oral sederhana dari internet. Dan membawa peralatan ke villa tingkat menengah di pemandian air panas Camp Elsa. Saat ini, dia seperti pengedar obat palsu, mengoperasikan peralatan tersebut untuk terus mengisi cairan oral tidak bermerek tanpa merek dagang dan logo apapun, dan bahkan tanpa tanggal produksi. Ada banyak bentuk penggunaan obat, di antaranya oral dan injeksi adalah bentuk yang paling umum. Di antara obat-obatan oral, bentuk cairan oral sebenarnya jarang. Namun, persiapan Tama untuk larutan oral kali ini adalah untuk melarutkan versi yang disempurnakan dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang dia saring terakhir kali ke dalam air, dan kemudian mengisinya ke dalam sediaan oral masing-masing 10 ml. Kumpulan sediaan oral ini mengandung sekitar 1/10 dari versi yang disempurnakan dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung per 10 ml cairan obat. Menurut rencananya, kumpulan cairan oral ini akan diberikan kepada semua peserta pelatihan setelah kelas resmi dimulai untuk memastikan ada awal yang sama, dan sisanya akan digunakan sebagai hadiah untuk siswa terbaik dalam beberapa penilaian berikutnya. Awalnya, Tama juga menggunakan ide membudidayakan sekelompok ahli bela diri dengan pil. Namun, baginya, ada 2 kendala yang relatif besar dalam memurnikan ramuan. Salah satunya adalah energi spiritualnya sendiri banyak dikonsumsi,
dan yang lainnya adalah bahan obat langka yang terkadang sulit didapat. Di antara beberapa jenis obat mujarab yang sedang dia sempurnakan, kecuali untuk bahan obat yang relatif sederhana dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung, yang lainnya adalah bahan obat yang kurang lebih berharga yang langka dan sulit didapat. Meskipun memurnikan penyebaran darah dan pil penghematan jantung itu sederhana, Tama tidak bisa memperbaiki sebanyak yang dia mau. Aura di tubuhnya diisi ulang dengan cultivation pill, dan cultivation pill bukanlah persediaan yang tidak terbatas. Jadi dia tidak bisa sembarangan menyia-nyiakan energi spiritualnya untuk memurnikan pil penyebar darah dan penyelamat jantung dalam jumlah besar. Antara lain, hanya lebih dari 100 siswa ini, masing-masing diberi pil penyelamat jantung yang mengeluarkan darah, akan membuatnya lelah sampai mati. Namun, kuali obat Bram banyak membantu Tama. Kuali obat tidak hanya dapat meningkatkan khasiat obat, tapi juga menghaluskan khasiatnya. Efisiensi pemurnian yang sebenarnya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Dengan cara ini, biaya perilaku dan biaya aura Tama sendiri dapat sangat dikurangi. Setelah cairan oral diisi, Tama menyimpannya sementara di villa di tengah gunung, dan berencana untuk kembali ke kota. Tak disangka, saat dia hendak keluar, dia menerima telepon dari Bram. Di ujung lain telepon, Bram berkata dengan hormat, "Tuan Renza, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Saya ingin tahu apakah saya mengganggu Anda?" Tama berkata dengan santai, "Jangan ragu untuk berbicara denganku jika Anda ingin mengatakan sesuatu." Bram berkata, "Kembali ke Master Renza, muridku Rebecca telah membawa lebih dari 200 orang dari Tinari Dao ke Jakarta." Tama tersenyum dan bertanya, "Benarkah? Kapan mereka tiba?" Bram buru-buru berkata, "Kembali ke Master Renza, Rebecca baru saja menelepon saya, mereka baru saja menetap di hotel. Hal pertama setelah mereka menetap, baru saja menelepon saya dan ingin saya membantunya membuat janji dengan Anda." Tama melihat hari masih pagi, jadi dia berkata dengan tenang, "Kau membiarkan dia datang ke Camp Elsa untuk menemukanmu, dan kemudian kamu membawanya untuk menemuiku di villa, dan katakan padanya bahwa dia hanya bisa datang ke sini sendirian." Bram buru-buru berkata, "Oke, Tuan Renza, bawahan ini akan segera memberitahunya." Sekitar 40 menit kemudian, Rebecca yang berdebu melaju ke Camp Elsa Hot Spring Hotel. Sebelum datang ke Jakarta kali ini, dia sudah meminta bantuan ayahnya untuk membuat persiapan yang lengkap. Awalnya, ayah Rebecca tidak ingin dia memindahkan seluruh Tinari Dao ke Jakarta. Tapi Rebecca tidak tahan kali ini. Dia adalah orang yang keras kepala, jadi dia mengambil keputusan dan memaksa ayahnya untuk menerima keputusannya, dan berikan dia dan seluruh Tinari Dao layanan pengasuh penuh waktu. Ayah Rebecca tidak hanya membeli hotel bintang 4 di Jakarta untuk Tinari Dao sebagai basis untuk seluruh Tinari Dao, namun juga secara khusus mengutus salah satu orang kepercayaannya dari Amerika Serikat dengan tim manajemen yang lengkap, untuk langsung mengambil alih operasi dan pengelolaan seluruh hotel. Alasan mengapa begitu banyak masalah dihabiskan adalah untuk memberikan layanan yang cermat kepada putri dan anggota Tinari Dao, dan sekaligus membuat anggota Tinari Dao merasa lebih nyaman di hotel ini. Selain itu, ia juga menyuntikkan $50 juta AS ke hotel bintang 4 ini. Terus terang, uang ini adalah biaya operasionalnya untuk Tinari. Tim manajemen hotel menggunakan uang ini untuk melengkapi Tinari Dao dengan beberapa set kendaraan dan sejumlah besar kebutuhan sehari-hari disiapkan, dan sisa uang digunakan untuk biaya hidup mereka. Rebecca mengendarai Mercedes-Benz G63 yang datang ke Camp Elsa Hot Spring Hotel, yang diatur ayahnya, dan itu mobil existing yang dibawa langsung dari bengkel 4S dengan tambahan 800,000 kemarin. Karena masih ada bagian jalan pegunungan dari Camp Elsa Hot Spring Hotel ke villa, setelah Bram mengetahui bahwa Rebecca sedang mengemudi,
Dia menunggu tepat di depan pintu, dan ketika Rebecca tiba, dia langsung masuk ke co-driver dan mengarahkannya untuk berkendara ke atas bukit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.